Oke, kita masuk ke bab keempat di Akademi Videografi Putra Usa, yang mana hari ini gue mau bahas apa itu frame per second. Karena ini sangat penting sekali. Kalau kalian yang apalagi yang pemula banget nggak mengerti FPS, itu pasti akan berpengaruh nanti soal pengaturan exposure atau shutter speed gitu. Karena shutter speed dan FPS itu dia adalah satu hal yang memang harus dihitung secara bersamaan. Nggak mungkin terpisah dan tidak mungkin bertentangan, poinnya begitu. Gampangnya gini nih buat teman-teman yang pemula khususnya ya. Apa sih frame per second ini atau FPS ini? Ya sesuai namanya sebenarnya frame per second. Berarti adalah kumpulan foto atau gambar yang ada per detiknya. Jadi sebenarnya teman-teman gini, video yang kalian tonton saat ini itu sebenarnya bukanlah benar-benar sebuah video yang bergerak begitu saja. Bukan. Yang membuat ini bergerak itu adalah digitalnya. Tapi pergerakan itu terjadi akibat kamera ini sebenarnya sedang mengambil foto sekian jumlahnya. Atau misalnya kalau kalian setting 24 fps misalnya, atau 30 fps misalnya. Itu berarti setiap 1 detik kamera kalian itu sedang mengambil foto sebanyak 24 kali. 1 detik 24 foto. Atau misalnya 60 fps berarti 60 foto dalam 1 detik. Tapi kok bisa bergerak bang? Itulah yang disebut kamera digital. Kita mundur sedikit nih ke zaman dahulu kali ya. Zaman-zaman gue masih bocah. Itu gue masih pernah namanya nonton film layar tancap gitu di tempat umum. Yang dimana kalau kalian lihat tuh kayak di bioskop dulu bahkan masih seperti itu. Yang ada roll film yang besar. Yang warnanya kayak apa ya, coklat tembus gitu. Roll film, memang roll film beneran gitu. Yang masih analog bukan digital. Yang mana sebenarnya kumpulan roll itu kan sebenarnya adalah seperti FPS, kumpulan beberapa foto yang lalu digerakin, kan begitu. Kasarnya kalau zaman dulu tuh kalau yang gerakinnya melambat ya gambarnya jadi kayak melambat begitu. Kalau kecepatan nanti jadi kayak dipercepat. Jadi yang harus kalian pahami dulu adalah ternyata video itu adalah kumpulan foto yang digerakin secara digital oleh kamera digital. Sampai sini paham ya? Oke, nah pertanyaannya lagi adalah apa hubungannya bang sama shutter speed? Sangat ada hubungan. Contoh seperti ini nanti. Kita ambil contoh foto ya. Gue nanti akan suruh Yonggo itu mungkin melakukan lambaian lah atau gerakan yang cepat. Lalu nanti kita akan ambil foto dalam kondisi shutter speednya itu lambat. Atau sekitaran mungkin 1/50, 1/30 seperti itu. Gue jamin hasilnya pasti akan ngeblur. Karena memang di shutter rendah akan efeknya adalah motion blur gitu. Nanti kita akan ambil foto juga dalam kondisi shutter kita buat cepat atau sekitaran 250, 1000 mungkin. Itu walaupun bergerak cepat, itu nanti tetap kamera akan menangkap gambarnya itu dengan detail, dengan jelas tanpa tercipta motion blur. Semakin tinggi angkanya atau semakin cepat shutternya, maka foto itu tidak akan menciptakan motion blur. Nah, hubungannya sama FPS adalah karena ini adalah sebuah foto yang digerakin. Kalian bisa bayangin nggak seperti ini? Kumpulan foto tadi pada saat kamera mengambil, itu ternyata shutternya kerendahan. Sehingga gambarnya itu banyak yang ngeblur. Lalu digerakin nih secara digital oleh si kamera. Maka itulah yang kalian lihat pada saat mungkin video kalian tampak seperti patah-patah akibat motion blur yang berlebihan. Akibat yaitu tadi pengambilan shutter yang rendah. Lalu misalnya kita nanti akan ambil dalam kondisi shutter yang tinggi. Lalu FPS-nya juga kita tinggikan. Apa yang terjadi? Yang terjadi tentu pada saat kalian membuat pengambil sebuah gambar yang bergerak sekalipun cepat, itu motion blur-nya hilang karena shutternya yang sangat cepat. Makanya biasanya slow motion itu akan menggunakan ya minimal 50 atau 60 fps. Yang mana nanti tujuannya kenapa slow motion harus 50 atau 60, semakin rapat atau dalam 1 detik itu berarti ada 60 foto. Logikanya berarti dalam bingkai seperti ini ada kumpulan foto yang banyak, yang semakin banyak foto semakin rapat dia. Slow motion itu akan merenggangkan, ibaratnya frame 1 detik tadi direnggangkan 50%. Jadi meter 1 detik jadi 2 detik, poinnya mungkin seperti itu, atau 50%. Renggangannya ini akan membuat jaraknya tetap lebih rapat sehingga slow motionnya tidak patah-patah. Dan karena shutternya ikut tinggi, naik gitu, ikut naik jadi 1/100 misalnya, atau kalian naikin jadi
150 misalnya, maka motion blurnya hilang secara logika. Bukankah slow motion itu tidak membutuhkan momen ngeblur? Gitu dulu sederhananya. Betul tidak? Kalian mau buat slow motion, tujuannya ingin mengcapture sebuah adegan yang detail, apa yang tidak jelas atau ngeblur? Pasti pengen detail. Itulah kenapa shutter speed dan FPS itu tidak bisa bertentangan atau berlawanan. Misalnya FPS-nya tinggi atau cepat. FPS-nya tinggi, shutternya cepat. Itu benar. Tapi misalnya FPS-nya tinggi, shutternya malah turun atau melambat. Akibatnya motion blur tercipta. Ya gambarnya akan patah-patah. Sampai sini paham? Kalau paham, cakep. Kalau nggak paham, tonton ulang. Kita masuk ke bab 5.